membahas tentang salah satu tragedi yang sangat mengerikan. Salah satu kecelakaan bis paling parah di Indonesia, yang oleh banyak orang disebut dengan sebutan tragedi Python. Di awal kisah, di tanggal 8 Oktober di tahun 2003, rombongan bis yang berisi para pelajar, saat itu sedang kembali dari Bali. Mereka semua berasal dari SMK Yapemda 1 Sleman, dan baru saja melaksanakan sebuah studi tour. Rombongan itu terbagi dalam 3 bis, yang semuanya berisi para pelajar dan juga beberapa guru. Para penumpang di masing-masing bis itu berjumlah lebih dari 50 orang. Mereka akan melakukan perjalanan pulang kembali ke Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, sebenarnya bis ketiga dari rombongan itu beberapa kali mengalami kendala. 2 kali bis itu mengalami pecah kaca, serta sempat pada saat di perjalanan, bis itu tersangkut pada sebuah kabel listrik. Dan begitu pun pada saat perjalanan pulang. Ketika mereka baru saja sampai di Gilimanuk, bis ketiga kembali mengalami kendala, yang akhirnya bis pertama dan bis kedua menyeberang terlebih dahulu dengan menggunakan kapal feri. Menyeberang dari Gilimanuk menuju Ketapang. Setelah menyeberang, bis kedua terlebih dahulu jalan di depan. Namun, kemudian akhirnya berhenti untuk menunggu bis pertama dan bis ketiga. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan kembali lagi bis ketiga mengalami masalah, yang kemudian diketahui masalahnya adalah pada rem, yang beberapa kali gagal berfungsi, namun kemudian dapat diatasi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu, dari arah berbeda yaitu dari arah barat, sebuah truk kontainer sedang mengisi bahan bakar. Yang kemudian diketahui truk itu bertukar supir dengan kernetnya, rupanya sang driver utama ingin beristirahat dan tertidur di truk itu. Ketika memasuki tanjakan Python, truk kontainer tersebut menambah kecepatan, yang tujuannya menambah tenaga untuk menaiki tanjakan tersebut, lalu kemudian memasuki jalan menurun dengan tikungan yang cukup tajam. Perlu diketahui bahwa lokasi jalan tersebut adalah di kawasan Banyu Belugur, di wilayah Situbondo. Di mana di daerah tersebut terdapat sebuah PLTU dengan nama PLTU Python. Dan inilah detik-detik di mana tragedi ini bermula. Dengan kecepatan yang tinggi, truk kontainer itu menyalip kendaraan di depannya. Namun di saat truk itu harus kembali ke jalurnya, tepat di depannya ada gundukan pasir yang memakan badan jalan. Sehingga membuatnya banting setir dan kehilangan kendali. Sementara dari arah berlawanan, 3 bis yang beriringan sedang melaju kencang. Mereka pun juga menyalip sebuah truk cold diesel, mereka sebenarnya langsung kembali ke jalurnya. Namun tak lama setelahnya, truk kontainer yang kehilangan kendali itu mengarah tepat ke arah mereka. 2 bis pertama berhasil lewat, yang ternyata diketahui itu adalah bis nomor 1 dan nomor 3. Namun naas bagi bis nomor 2 yang kini ada di urutan paling belakang, truk kontainer itu langsung memotong jalurnya. Sehingga tabrakan itu tak bisa terhindarkan. Benturan itu begitu keras, yang membuat tank bahan bakar kemudian terbakar, karena gesekan antar besi. Api kemudian dengan cepat langsung menjalar ke arah bagian depan. Tidak hanya itu, truk cold diesel yang ada di belakang mereka, langsung menghantam bagian belakang bis. Sehingga posisi bis itu menjadi terjepit di tengah, dengan truk kontainer yang ada di depan, dan truk cold diesel ada di bagian belakang. Pada saat itu para penumpang sebenarnya masih selamat. Melihat api yang mulai menjalar masuk ke kabin bagian depan, mereka semua panik, benar-benar sangat panik, dan kemudian berlarian, bertumpuk di bagian belakang bis. Sementara, api di bagian kabin depan, justru semakin membesar. Pada saat itu sang sopir langsung keluar melalui jendela bis, dan kernet yang sebagian tubuhnya sudah terbakar pun, masih berhasil keluar. Namun tidak dengan para pelajar, dan juga seorang guru di dalam bis tersebut, mereka semua berusaha membuka pintu bagian belakang bis, namun tak bisa terbuka, karena dihantam oleh truk cold diesel dari arah belakang. Di tengah kepanikan itu mereka kemudian berusaha memecahkan kaca bis itu. Namun usaha mereka tak berhasil, karena di masa itu, alat untuk memecahkan kaca masih belum tersedia di semua bis. Dan yang terjadi kemudian, api dengan cepat merambat, membakar kursi, tas-tas mereka, serta bahan lain yang mudah terbakar. Dan pada akhirnya mereka semua terbakar dalam bis itu. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, hingga tak ada satupun dari penumpang itu yang berhasil selamat. Sungguh peristiwa yang sangat memilukan. Total korban dari peristiwa ini mencapai 54 jiwa. Tabrakan maut itu terjadi sekitar pukul 7 malam, dan evakuasi korban baru selesai dilakukan sekitar pukul 2 dini hari. Mereka yang dievakuasi, rata-rata, saling bertumpuk di bagian belakang bis. Kondisinya sangat mengenaskan.
Jenazah-jenazah itu sudah tidak dapat lagi dikenali. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sebagian anggota tubuhnya sudah hilang menjadi abu. Dan diketahui kemudian, bahwa sesudah rombongan berhenti di sebuah rumah makan, kurang lebih 40 km dari lokasi kejadian, yang mengemudikan bis tersebut adalah Budi Santoso, kernet bis, yang menggantikan Azwan alias Armando sang sopir utama. Walau selamat dari maut, Budi Santoso mengalami luka bakar serius hampir di sekujur tubuhnya. Sementara Azwan, alias Armando, sang sopir utama, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, karena dinilai tidak maksimal, dalam menolong penumpang. Sementara itu Kozin, sopir truk kontainer dan kernetnya yang bernama Imam Syafi'i, juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam pasal 359, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dengan banyaknya jumlah korban yang semuanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, tentu saja para petugas medis itu kemudian kewalahan, dan tak bisa menangani langsung semua korban itu. Karena khawatir dengan kondisi tubuh yang bisa semakin rusak, maka masing-masing jenazah itu kemudian disekat dengan balok-balok es, sehingga diharapkan tidak terjadi proses pembusukan. Lalu, mereka semua dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dibawa ke Yogyakarta, iring-iringan ambulans. Begitu panjang, berbaris dengan raungan sirine yang terus berbunyi. Siapapun yang melihat barisan 54 ambulans itu kebanyakan langsung tahu, bahwa itu adalah korban dari tragedi Python. Hanya mendengarnya saja, rasanya hati sudah tersayat pilu. Dan terlebih lagi ketika rombongan ambulan itu sudah sampai di Yogyakarta, mereka langsung disambut dengan tangisan histeris. Bukan hanya dari keluarga korban, banyak warga yang melihat pun ikut menangis. Mereka semua berdiri di pinggir jalan, mengiringi barisan mobil ambulans tersebut. Begitu hebatnya kebakaran yang terjadi, bahkan disebutkan, keluarga korban pun sudah ikhlas, jika seandainya ada jenazahnya yang tertukar. Dan imbas dari peristiwa ini, pemerintah pun akhirnya membuat regulasi, agar di masing-masing bis, harus disiapkan sebuah alat yang bisa digunakan, untuk memecahkan kaca dalam kondisi darurat. Selain harus dilengkapi dengan alat pemecah kaca, pada bis dengan kriteria tertentu, wajib memiliki pintu darurat. Tentu saja dengan regulasi seperti ini, diharapkan jumlah korban akan minim, jika seandainya terjadi kasus serupa. Tentu ada pelajaran berharga, dari tragedi memilukan ini, yang salah satunya adalah, kita seharusnya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, karena, berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia, namun, belajar dari kesalahan, adalah kelebihan manusia. Kita perlu belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, karena Anda harus hidup cukup lama untuk membuat semuanya sendiri. Hyman G. Rickover. Dan itulah, kisah mengenai tragedi Python, tragedi maut yang tidak akan pernah dilupakan. Dan semoga peristiwa semacam itu, tidak akan pernah terulang kembali. Dan kepada ke-54 korban, semoga diterima di sisinya. Amin, ya robbal alamin. Jika ada informasi lain, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah, like dan share video ini jika suka. Lihatlah